Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Junita Butar-Butar. Saya mahasiswa dari AKN Tarutung atau Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Dan prodi saya itu Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya membuat video ini guna memenuhi tugas saya, yaitu mata kuliah teori belajar yang diampu oleh Bapak Baginda Sitompul. Baiklah, selamat mendengarkan. Teori kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah pendekatan perkembangan dalam belajar yang ditandai anak tumbuh dan berkembang sebagai suatu keseluruhan, tidak hanya suatu dimensi yang berkembang dalam suatu waktu tertentu, atau sebaliknya, tidak semua dimensi memiliki kecepatan perkembangan yang sama. Menurut para ahli, Howard Gardner mengubah pola pikir konvensional tersebut. Ia kemudian mengeluarkan konsep penilaian kecerdasan dengan yang dibawa Gardner berangkat dari pandangan penilaian kecerdasan sekecil tidak cuma berdasar skor standar saja. Thomas Armstrong menyebutkan bahwa tiap anak dilahirkan dengan membawa potensi yang memungkinkan mereka jadi cerdas. Konsep kecerdasan majemuk. 1. Suatu jenis kemampuan tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan manusia secara menyeluruh. 2. Setiap anak mempunyai karakteristik kecerdasannya sendiri. Ketiga, setiap anak memiliki kecerdasan, cara belajarnya sesuai dengan kecerdasannya. Keempat, setiap lingkungan anak memiliki fasilitas untuk mengembangkan kecerdasan majemuk yang dimiliki setiap anak. Kelima, penilaian kecerdasan anak harus kontekstual dan terkekang pada teks tertulis dengan standar formal. Kelebihan dan kekurangan teori kecerdasan majemuk. Kelebihan. 1. Pembelajaran dapat lebih fokus terhadap suatu kecenderungan kecerdasan dan punya hasil yang optimal. 2. Memberikan sudut pandangan baru terhadap perkembangan potensi manusia. Ketiga, memberikan harapan dan semangat baru terutama terhadap si pembelajar. Keempat, membuka kesempatan pada si pembelajar untuk kritis dan berpikir terbuka. Kelima, menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandangan kecerdasan. Kekurangan. 1. Memiliki kontroversi terutama dalam pandangan ahli psikologi tradisional, antara lain mencampurkan pengertian kecerdasan keterampilan bakat. Kedua, bersifat personal individu sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran. Ketiga, membutuhkan fasilitas yang lengkap sehingga membutuhkan biaya besar untuk operasionalkan klasik massal. Keempat, tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya siap melaksanakan teori di dalam praktek kelas 12. Ciri-ciri kecerdasan majemuk. 1. Kepekaan terhadap bangsa dan kata-kata. Kedua, kepekaan anak terhadap pola abstrak dan matematika. Ketiga, kepekaan terhadap kondisi dan situasi ruangan dan spasi tertentu. Keempat, menjalankan berbagai aktivitas fisik yang berorientasi mengelola tubuh. Kelima, kepekaan terhadap nada, tempo, dan irama musik. Keenam, kepekaan terhadap diri dan kesadaran dirinya. Ketujuh, kepekaan terhadap hubungan diri dengan lingkungan sosialnya. Kedelapan, kepekaan terhadap berbagai bagian di lingkungan alam. Baiklah, sekian hasil video dari pembelajaran tentang teori kecerdasan majemuk. Jika ada kata-kata yang salah atau penerapan tentang materi kecerdasan majemuk, saya minta maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.